apa-apa. Tapi saya batalkan segala tuduhan dalam nama Yesus. Mereka pulang bersuka cita, saudara. Angkat kepalamu. Karena Tuhan sudah menggantikan kita dan terjadi tukar nasib. Kalau yang itu cuma satu malam, Yesus lakukan kekal selama-lamanya. Tepuk tangan buat Yesus. Yang kedua, saudara dimerdekakan dari dosa. Dosa dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7 digambarkan sebagai satu pribadi, sebagai satu monster, sebagai satu binatang buas yang tidak ada manusia manapun bisa mengalahkannya. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7, wajah daripada Kain itu muram. Ya, sebab orang itu bisa dilihat dari wajahnya, ya kan? Betul enggak, saudaraku? Mengapa wajahmu muram? Ya, misalnya saudara ketemu orang, hidungnya, matanya, mulutnya jadi satu. Pasti dia sedang Ruud van den Bulet. Betul? Ruud van den Bulet, saudaraku. Pasti saudara, ya. Tapi kalau saya lihat wajah seperti ini, saya lihat wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Karena saya tidak pernah haleluya. Tidak pernah, saudaraku. Saya selalu haleluya. Amin. Karena kita dimerdekakan dari dosa. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Kita selalu, saudaraku, karena takut flu babi. Oh, aku panas, aku panas, aku panas. Oh, nanti di karantina. Periksa hati kita. Periksa temperatur hati kita. Ya, kalau hatimu panas, mukamu muram, something wrong with you. Because Tuhan menciptakan kita full of joy. Sorga itu full of joy, full of peace, full of love. Saya pernah khotbah, kingdom of God is a kingdom of love, of joy, and of peace. Amin, saudaraku. Kalau hatimu panas, mukamu muram, something wrong with you. Bukan something wrong with morotuomu. Amin, saudaraku. Ayat ke-7. Amin. Haleluya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau apa? Orang baik itu mukanya berseri-seri. Amin, saudaraku. Ya, haleluya. Lalu kemudian, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa ini satu pribadi, huruf besar, D-O-S-A, sudah mengintip di depan pintu yang sangat menggoda engkau, tapi engkau harus apa? Bukan menyerah. And its desire is for you, untuk menghancurkan engkau. Sin lies at the door, but you should rule over it. Rule over, berkuasa, itu masyal. Masyal itu berkuasa sebagai raja. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak berkuasa menghadapi DOSA. Dosa-dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Sins. Tapi sin, S-I-N. Ya, itu adalah satu pribadi. Dan itu adalah pribadi daripada iblis. Dia menggoda saudara untuk menghancurkan saudara. Ya, macam-macam dosa itu. Bisa angkuh, bisa iri, bisa dengki, bisa serakah. Itu AIDS toh, angkuh, iri, dengki, serakah. Bisa hawa nafsu, bisa kenajisan. Ketika Tuhan menerima, yaitu persembahan daripada Habel. Habel artinya nafas. Habel artinya nothing. Manusia membawa nothing ke dalam dunia dan membawa nothing juga keluar. Dan di luar Tuhan, nothing, nothing, nothing. Amin. Tetapi saudara, bagaimana sin digambarkan sebagai binatang buas yang menggeram. Dan seperti mau mencapai-capai engkau. Tapi firman Tuhan berkata engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, manusia, cuma Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Dengan kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Firman Allah berkata, kita memiliki imam besar yang mengerti keadaan kita. Sebab dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah digodai, dia telah dicobai, sama seperti kita. Hanya tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah sekalipun kalah. Sebab dia masyal, sebab dia rule over, sebab dia berkuasa atas dosa. Ketika putus asa datang pada dia berkata minggat. Amin. Diperintahkan saudaraku. Saudara kasih, ketika hawa nafsu datang, kalau dulu kita menyerah. Tetapi sekarang ada kabar baik buat kita. Kita diberi kuasa atas dosa. Ketika amarah datang kepadamu, kita akan pergi
Dan kita mengundang kasih yang datang. Ketika kejahatan datang, pikiran jahat datang, kita bisa usir di dalam nama Yesus. Amin, saudaraku. Oh haleluya. Saya mau beritahu pada saudara, kita dimerdekakan dari tuntutan hukum. Kita juga dimerdekakan daripada dosa. Dan hukum dosa dan maut. The law of sin and death. Saya mau tanya saudara, besi ya, bisa mengapung enggak? Ayo. Bisa enggak besi mengapung? Pernah naik kapal? Pernah naik pesawat terbang? Oh ya bisa, besi bisa terbang. Ya saudaraku, sebab itu hukum gravitasi. Kalau besi biasa dicemplungkan ke sungai ya mables begitu saudaraku, atau dicemplungkan samudra. Tapi kalau dibentuk jadi kapal, mengambang dan bisa membawa kita ke berbagai jurusan. Demikian juga pesawat terbang. Itu saudaraku dari metal. Bisa terbang saudaraku. Karena hukum aerodinamika. Karena ada hukum yang lebih tinggi. Dan Alkitab mengatakan the law of the spirit of life. Roh kehidupan. Roh kehidupan itu memberikan kita kemenangan. Bukan cuma atas dosa. Tetapi juga atas hukum dosa. Oh haleluya. Kita dijadikan orang benar. Kita bisa melakukan firman Tuhan. 10 perintah Allah adalah janganlah kamu, janganlah kamu, janganlah kamu, janganlah kamu, janganlah kamu. Tapi tidak ada satu manusia pun pernah bisa melakukan 10-10-nya. Melanggar satu, melanggar semuanya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita diberikan anugerah, kita diberikan tenaga dalam Roh Kudus. Yang pertama dibebaskan dari segala tuduhan. Yang kedua bisa mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa kegelapan. Dan diberikan satu hukum yang lebih tinggi daripada hukum, yaitu daripada yang menguasai daging saudaraku. Hukum daripada Taurat, kita diberikan anugerah. Kita diberikan kemampuan. Anugerah itu adalah kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Saya begitu banyak kesaksian soal tuduhan itu tadi. Saya punya satu pengalaman yang unik. Satu kali ada seorang murid sekolah Alkitab. Nah, saudaraku, ketika anak ini datang ke sana, ini sekolah Pentakosta, ya, yang sangat ortodoks dan agak kuno. Ini jadul, saudaraku. Ya, zaman dulu, saudaraku. Ya, jadul. Apa yang terjadi? Satu kali karena dia belum dipenuhi Roh Kudus, dia mentertawakan temannya yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, kok kayak manuk katanya, suaranya kayak burung, saudaraku ya. Ya. Pada saat itu teman-temannya datang dan berkata, kamu melakukan dosa yang tidak berampun. Kamu melakukan dosa penghujatan kepada Roh Kudus. Menghujat kepada Allah Bapa atau pada Allah Putra bisa diampuni. Penghujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Ketika dikeroyok teman-temannya, saudaraku, apa yang terjadi? Mendadak dia sakit, saudara. Sakitnya sangat berat. Saya ketika datang ke rumahnya di sebuah ruko di daerah Ngagel di sini. Saya bersama istri. Anak ini sedang menunggu kematian. Mengangkat jari ini, memindahkan jari. Itu dia teriak kesakitan. Seluruh tubuhnya sakit, saudara. Lalu pada saat itu saya tanya, apa yang kamu alami? Saya pantas mati, Om. Pak Arifin, saya pantas mati. Loh, kenapa pantas mati? Yesus sudah mati buat kamu. Tapi yang satu ini saya pantas mati. Saya menghujat Roh Kudus. Oh ya? Saudara, saya tanya, menghujat Roh Kudus apa? Ya, saya mentertawakan orang yang berbahasa roh. Lalu teman-teman saya katakan juga ada asisten dosen yang bilang dia menghujat Roh Kudus. Wah, saudaraku, ini spirit of condemnation. Roh Kudus itu memerdekakan. Roh Kudus itu membebaskan. Roh Kudus itu menghidupkan. Roh Kudus menguatkan. Saya berkata pada dia, kamu kan berkata di luar pengetahuan. Saya juga begitu dulu. Itu dulu saya tidak ngerti. Karena saya tidak mengerti. Lalu saya tanya, maukah kamu menerima pengampunan dari Tuhan? Apa masih bisa, Om? Saya katakan bisa. Pada waktu itu saya baru 1 tahun jadi Kristen, saudara. Tapi saya tahu sekalipun Kristen 1 tahun, saya punya kuasa untuk menyatakan dosamu diampuni. Itu kuasa yang diberikan Tuhan kepada saya.
Saya nyatakan pada dia, dosamu diampuni. Setelah dia minta ampun. Ampuni saya Tuhan Yesus, ampuni saya Roh Kudus, saya tidak mengerti. Apa yang terjadi saudaraku? Malah dia dipenuhi Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Ini yang dahsyat. Waktu saya pulang itu dia masih kesakitan. Besoknya itu hari Sabtu, hari Minggu setelah selesai khotbah. Ya, saya khotbah di Manyar itu, saya datang lagi ke sana. Waktu saya ke sana, tempat tidurnya kosong. Saya pikir, wah sudah lewat ini. Enggak saudaraku, dia sudah bangkit. Lalu dia berkata, loh kamu kemana? Saya mau sekolah lagi om. Ya, tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Mungkin ada orang pernah datang pada saudara. Biasa kan orang sekarang itu. Selalu nyala-nyalakan, oh kamu ini masih ada kutuk. Saya pernah dengar itu. Oh saya ngaku, kongcomu. 3 turunan di atas kamu. 7 turunan di atas kamu. Condemnation, condemnation, condemnation. Satu kali ada seorang pengacara, orang Bali. Ya saudaraku, mendadak dia lumpuh. Lalu ketika dia datang ya kepada orang yang dianggap mengerti di daerahnya. Lalu orang itu berkata, kakekmu pernah melempar seekor ayam. Dan ayam itu titisan dewa. Dan karena ayam itu pincang, kamu akan lumpuh seumur hidupmu. Kamu harus bayar dosanya engkongmu. That's unfair. Dia nangis. Satu hari saudaraku, temannya itu orang Kristen datang sama dia. Dia berkata dosa orang tua tidak diturunkan anak. Ditanggung sendiri-sendiri. Amin. Ya. Dan ayam itu diciptakan untuk ayam goreng. Tidak diciptakan jadi dewa. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku, dia disuruh minta ampun. Dan apa yang terjadi? Condemnation dicabut saudaraku. Dia bebas, dia jadi pengikut Kristus. Dia bangkit kembali. Hari ini kalau ada orang menuduh saudara, kita batalkan demi nama Yesus. Kita bisa mengalahkan dosa dengan nama Tuhan Yesus. Wow, haleluya saudaraku. Oh saya bisa cerita terlalu banyak soal ini. Mau 10-10-nya ya. Amin. Nomor 3 saudaraku. Kamu diubahkan mentalitasmu. Dan kau akan penuh damai sejahtera. Ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan atau permusuhan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ada 3 roh yang diluncurkan oleh iblis untuk menghancurkan manusia. Number 1, the spirit of fear. Roh ketakutan. Amin. Yang kedua, spirit of confusion. Roh kebingungan. Dan yang ketiga, saudaraku, the spirit of poverty. Roh kemiskinan. Iblis senang kalau saudara miskin. Saudara tidak bisa mengabarkan firman Tuhan. Saudara hidup tergantung orang lain. Nah, dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Dia pernah menanggung ketakutan di Getsemani supaya engkau penuh dengan damai sejahtera. Full of peace. Haleluya. Saudaraku, itu membuat kita berbeda di dunia ini. Tuhan mau saudara berbahagia. Saya didatangi ada orang kaya datang sama saya. Pengusaha kaya sekali. Pak, saya punya masalah. Apa? Anak perempuan saya, Pak. Pikir dia itu laki.